Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang P3K Guru Sekolah Rakyat untuk tahun 2026. Hari ini saya ingin membagikan informasi berkenaan dengan soal yang diprediksi akan keluar pada tes P3K untuk Guru Sekolah Rakyat pada tahun 2026 ini. Di sini kami akan mensimulasikan 40 soal yang terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, kemudian sosial kultural, kemudian ditambah dengan pembahasan. Mohon dapat disimak ya. Baik, kita langsung saja. Seorang siswa sekolah rakyat yang tinggal di asrama sering melamun dan tidak mengumpulkan tugas sekolah sejak orang tuanya mengalami masalah hukum. Sebagai guru, langkah pertama yang paling tepat adalah A. Memberikan nilai 0 karena tugas adalah kewajiban mutlak. B. Meminta wali asrama untuk menghukum siswa tersebut agar disiplin. C. Mengajak siswa berdiskusi secara privat untuk mendengarkan keluh kesahnya. D. Mengabaikan masalah tersebut agar siswa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena anak dengan trauma sosial itu membutuhkan ruang aman atau empati sebelum bisa fokus kembali ke pembelajaran. Selanjutnya, di dalam kelas sekolah rakyat, terdapat kelompok siswa yang memiliki kemampuan belajar sangat lambat. Karena latar belakang putus sekolah yang lama, strategi pedagogik terbaik yang dapat diterapkan adalah A. Memberikan materi yang sama dengan siswa lain agar adil. B. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendampingan khusus. C. Menyuruh mereka belajar mandiri di perpustakaan asrama. D. Menyarankan mereka untuk turun kelas ke tingkat bawahnya, yaitu kunci jawabannya yang B. Kenapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan awalnya. Kemudian pada jam tidur di asrama sekolah rakyat, 2 orang siswa terlibat pertengkaran hebat di kamar karena salah paham mengenai barang yang hilang. Tindakan instan yang harus dilakukan guru piket adalah A. Langsung mengeluarkan kedua siswa tersebut dari asrama malam itu juga. B. Memisahkan kedua siswa, menenangkan emosinya, lalu mencari tahu fakta kebenaran besok pagi. C. Membiarkan mereka menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. D. Menghukum seluruh penghuni kamar asrama agar tidak ada yang meniru. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena prinsip utama penanganan konflik asrama adalah meredakan situasi darurat atau deeskalasi emosi terlebih dahulu demi keselamatan fisik anak. Kemudian, kurikulum sekolah rakyat menekankan pada keterampilan hidup, life skills. Selain pendidikan formal, bagaimana cara terbaik mengintegrasikan keterampilan ini dalam pembelajaran matematika? A. Hanya fokus pada rumusan teoritis di papan tulis agar lulus ujian umum. B. Menggunakan contoh kasus perhitungan modal usaha mikro atau anggaran belanja asrama. C. Menugaskan siswa menghafal perkalian tanpa tahu fungsi penerapannya. D. Menyerahkan materi keterampilan hidup sepenuhnya kepada wali asuh. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Karena mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata atau sering kita kenal dengan contextual learning sangat penting untuk siswa sekolah vokasi atau asrama sosial. Kemudian soal selanjutnya, seorang siswa menunjukkan tanda-tanda kecemasan ekstrim atau artikulasi gagap, keringat dingin setiap kali diminta membaca di depan kelas. Pendekatan psikologi perkembangan yang tepat adalah A. Memaksa siswa tetap membaca agar mentalnya terlatih kuat. B. Membebaskan siswa dari tugas membaca selamanya agar tidak stres. C. Memberikan kesempatan membaca secara berpasangan atau kelompok kecil terlebih dahulu. D. Mengalihkan perhatian kelas dengan menertawakan kecemasannya secara halus. Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena pendekatan bertahap atau scaffolding itu dapat membantu membangun rasa percaya diri anak tanpa memicu trauma psikologis yang baru. Soal selanjutnya,
Metode evaluasi pembelajaran apa yang paling objektif untuk menilai perkembangan karakter kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah berasrama? A. Tes tertulis pilihan ganda di akhir semester. B. Pengamatan perilaku atau observasi harian secara kolaboratif antara guru dan pamong asrama. C. Penilaian berdasarkan kedekatan personal siswa dengan guru. D. Wawancara lisan dadakan saat jam makan siang di kantin. Jawabannya adalah yang B. Karena karakter dan kedisiplinan di sekolah berasrama paling tepat itu diukur melalui lembar observasi perilaku harian yang terintegrasi. Soal selanjutnya, Anda mendapati seorang siswa asrama kedapatan merokok di area belakang sekolah rakyat. Tindakan edukatif yang harus Anda lakukan adalah A. Melaporkan ke polisi agar siswa tersebut ditangkap dan jerat. B. Memberikan skorsing tanpa adanya proses konseling personal. C. Memanggil siswa tersebut, mendalami motifnya, dan memberikan edukasi kesehatan serta sanksi sosial yang mendidik. D. Memarahi siswa tersebut di depan forum upacara bendera hari Senin. Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena penanganan pelanggaran di sekolah sosial harus bersifat restoratif dan edukatif, bukan murni menghukum demi menjatuhkan mental anak. Kemudian, mengapa seorang guru sekolah rakyat wajib memahami teori perkembangan psikososial anak remaja dari Erik Erikson? A. Untuk menghitung skor IQ siswa secara mandiri tanpa psikolog. B. Untuk mendiagnosis penyakit fisik yang diderita anak di asrama. C. Guna memahami fase pencarian identitas dari siswa yang tertinggal dari krisis moral. D. Hanya sebagai pelengkap dokumen administrasi akreditasi sekolah saja. Jawabannya yang C. Kenapa? Karena teori Erikson itu dapat membantu guru memahami bahwa remaja pada fase identity versus role confusion yang krusial bagi anak dengan latar belakang rentan sosial. Kemudian, saat mengajar kelas literasi, Anda menyadari ada beberapa anak yang mengalami disleksia atau kesulitan membaca teks. Media pembelajaran apa yang paling adaptif untuk digunakan? A. Buku teks tebal penuh tulisan tanpa gambar sama sekali. B. Media audiovisual dilengkapi kartu kata atau flashcard berwarna dengan huruf besar. C. Papan tulis hitam konvensional dengan tulis kapur putih tipis. D. Metode dikte secara cepat, jeda pengulangan kata sama sekali. Jawabannya yang B. Karena anak dengan gangguan disleksia sangat terbantu oleh rangsangan multisensoria, suara, visual, warna, dan juga teks besar. Kemudian soal selanjutnya, siswa binaan baru di sekolah rakyat sering menunjukkan sikap menolak aturan asrama atau membangkang. Pendekatan awal yang harus dilakukan adalah A. Menggunakan kekerasan fisik agar anak langsung tunduk patuh. B. Membuat kesepakatan kelas dan asrama bersama anak secara partisipatif dengan menjelaskan alasan logis di balik setiap aturan. C. Mengabaikan pembangkangan tersebut sampai anak bosan sendiri. D. Langsung mengembalikan anak tersebut ke dinas sosial atau daerah asal. Jawaban yang tepat adalah yang B. Karena melibatkan anak dalam perumusan aturan membuat mereka merasa dihargai dan meningkatkan rasa kepemilikan, sense of belonging, terhadap aturan asrama. Soal selanjutnya, Anda diminta oleh kepala sekolah rakyat untuk memanipulasi data presensi siswa penerima bantuan sosial agar kuota bantuan sekolah tidak dikurangi. Sikap integritas Anda adalah A. Menuruti perintah demi loyalitas buta kepada pimpinan sekolah. B. Menolak dengan sopan dan menyajikan data realis sesuai kondisi lapangan di sekolah. C. Mengajak rekan guru lain untuk ikut manipulasi data bersama-sama. D. Memilih mengundurkan diri dari jabatan guru hari itu juga tanpa penjelasan.
Jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Karena aspek integritas menuntut aparatur negara, yaitu P3K, bertindak jujur dan menolak segala bentuk kecurangan data atau korupsi administrasi. Selanjutnya, Dinas Sosial meluncurkan aplikasi digital baru untuk laporan perkembangan karakter siswa asrama. Namun mayoritas guru senior kesulitan menggunakannya. Tindakan Anda sebagai guru muda adalah A. Membiarkan para guru senior menggunakan cara lama yang manual. B. Menyalahkan Dinas Sosial karena membuat sistem yang rumit. C. Inisiatif mengadakan sesi berbagi, sharing session singkat untuk mengajari rekan sejawat cara memakai aplikasi tersebut. Yang D. Mengerjakan semua laporan milik guru lain agar Anda dipuji kepala sekolah. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa? Karena ini menguji aspek kerjasama dan kompetensi manajemen perubahan untuk membawa dampak positif bagi organisasi. Soal selanjutnya, target capaian lulusan ujian paket C siswa sekolah rakyat diturunkan karena kurangnya buku paket belajar. Respon Anda terhadap situasi ini adalah A. Pasrah menerima keadaan karena anggaran fasilitas memang terbatas. B. Tetap berusaha maksimal mencari alternatif modul digital gratis di internet demi target kelulusan anak didik. C. Meminta siswa mencari dan membeli buku sendiri di toko buku luar. D. Menyalahkan manajemen sekolah atau buruknya pengadaan fasilitas asrama. Jawaban yang tepat adalah yang B. Karena menunjukkan sikap orientasi pada hasil yang tinggi meskipun di tengah keterbatasan fasilitas kerjasama. Kemudian soal selanjutnya, seorang wali murid datang ke sekolah dengan penuh amarah karena tidak terima anaknya dihukum membersihkan halaman asrama akibat melanggar jam malam. Cara komunikasi Anda adalah A. Membalas kemarahan orang tua dengan nada yang lebih tinggi agar takut. B. Mendengarkan keluhan orang tua secara tenang, lalu menjelaskan aturan asrama dan tujuan edukatif dari sanksi tersebut secara rutin. C. Langsung memanggil petugas keamanan asrama untuk mengusir wali murid tersebut. Jawaban yang tepat adalah masih ada yang D. Yang D. Meminta maaf secara berlebihan dan mencabut semua aturan asrama demi menghindari konflik. Jawaban yang tepat adalah yang B. Karena komunikasi efektif dalam pelayanan publik membutuhkan empati, kontrol emosi yang baik, serta penjelasan yang berbasis regulasi resmi. Nomor selanjutnya, Anda melihat ada celah pemborosan penggunaan listrik dan air di lingkungan asrama sekolah rakyat yang dikelola negara. Langkah manajerial yang Anda ambil adalah A. Diam saja karena tagihan listrik bukan dibayar menggunakan uang pribadi Anda. B. Menyusun draft usulan gerakan hemat energi asrama dan mendiskusikannya dengan pengelola sarana prasarana. C. Mematikan saklar listrik untuk asrama karena sepihak setiap jam 8 malam. D. Menegur keras siswa asrama dengan kata-kata kasar setiap kali karena mereka memakai air. Jawaban yang tepat adalah yang B. Karena menunjukkan kepedulian terhadap efisiensi organisasi dan efisiensi perbaikan pelayanan baik publik tanpa melampaui wewenang secara kasar. Selanjutnya, ketika menghadiri rapat evaluasi tahunan, gagasan inovasi metode mengajar Anda dikritik tajam oleh rekan sejawat. Sikap Anda menghadapi kritik adalah A. Tersinggung dan mulai berbicara lagi sepanjang sisa rapat. B. Menerima kritik dengan terbuka sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan metode mengajar Anda. C. Langsung menyerang balik kelemahan mengajar rekan guru yang kritik Anda. D. Mengubah total gagasan Anda tanpa memperdulikan substansi dari dasar pembelajaran. Jawabannya adalah yang B. Apa? Karena kompetensi pengembangan diri menuntut ASN bersikap terbuka terhadap umpan balik atau feedback demi perbaikan kinerja. Selanjutnya, Anda diberikan beban tugas tambahan sebagai pengelola perpustakaan asrama sekolah rakyat di luar jam mengajar formal Anda. Sikap Anda adalah A. Menerima dengan syarat ada tambahan insentif
uang tunai yang besar. B. Menerima tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan mengatur jadwal kerja agar semuanya berjalan seimbang. C. Menolak cara tegas karena menganggap tugas tambahan akan merusak waktu istirahat Anda. D. Menerima uang menerima tugasnya tetapi melantarkan operasional perpustakaan tersebut. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena menguji aspek komitmen organisasi dan kemampuan mengelola waktu tugas pokok dan tambahan secara profesional. Soal selanjutnya, terjadi pergantian kepala sekolah rakyat yang membawa kebijakan baru yang sangat ketat mengenai sistem administrasi mengajar. Sikap Anda adalah A. Melakukan protes bersama guru-guru lain agar kepala sekolah baru diganti. B. Beradaptasi dengan cepat dan mempelajari sistem administrasi baru sesuai arahan pimpinan. C. Tetap menggunakan sistem lama secara sembunyi-sembunyi demi kenyamanan pribadi. D. Sengaja memperlambat pekerjaan sebagai bentuk protes pasif. Oke, kita lanjutkan. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Nilai keluasan dan manajemen perubahan mewajibkan pegawai siap menghadapi dinamika kepemimpinan baru organisasi. Dalam kerja kelompok penyusunan modul ajar, ada satu anggota tim guru yang kinerjanya sangat lambat, sehingga mengancam tenggat waktu pengumpulan. Langkah Anda adalah yang mana kira-kira? Ya, yang B. Kenapa yang B? Karena kerjasama tim mengutamakan pencapaian tujuan bersama melalui kolaborasi dan pemberian solusi bantuan fungsional bagi rekan yang terkendala. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas utama Anda saat menyusun program kerja tahunan untuk kelas asrama sekolah rakyat? Jawabannya itu yang B. Kenapa? Karena perencanaan manajerial yang baik harus berorientasi pada keselarasan tujuan organisasi jangka panjang atau strategic management. Selanjutnya, di lingkungan sekolah rakyat Kemensos terdapat siswa dari berbagai latar belakang keyakinan agama yang berbeda. Ketika hari raya salah satu agama minoritas tiba, sikap Anda sebagai guru adalah jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena menunjukkan nilai toleransi dan pemenuhan hak beragama secara proporsional di ruang publik yang majemuk. Selanjutnya, Anda baru saja dipindah tugaskan ke sekolah rakyat di wilayah pelosok yang memiliki adat istiadat lokal sangat kuat dan tabu terhadap hal-hal baru. Langkah awal terbaur Anda adalah jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa? Karena kompetensi sosiokultural menilai kemampuan aparatur negara untuk beradaptasi, berbaur, dan menghormati kebudayaan lokal tempatnya mengabdi. Selanjutnya, di kantin asrama, beberapa siswa terlihat mengejek logat bicara salah satu siswa baru yang berasal dari Indonesia bagian timur. Sebagai guru yang melihat kejadian itu, Anda akan
Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena guru bertindak sebagai perekat bangsa yang aktif memutus mata rantai diskriminasi dan perundungan berbasis suku, ras, atau antar golongan yang disingkat dengan SARA. Selanjutnya, ketika menyusun menu makanan asrama bulanan, ada usulan untuk memasukkan makanan khas dari daerah tertentu saja secara terus-menerus. Sikap Anda sebagai tim pengelola adalah jawabannya yaitu kenapa? Karena keadilan akomodasi ragam budaya dalam pelayanan publik mencerminkan netralitas dan objektivitas sosiokultural pengelola negara. Soal selanjutnya, pandangan Anda mengenai pernikahan usia dini yang masih marak terjadi di lingkungan sekitar lokasi tempat sekolah rakyat Anda berada adalah jawabannya adalah kenapa? Karena guru berfungsi menjadi agen perubahan sosial, agent of change, yang menyikapi masalah kultural secara edukatif, legal, dan persuasif. Soal selanjutnya, dalam diskusi kelas mengenai sejarah kebudayaan nasional, ada siswa yang merendahkan kebudayaan suku lain di depan umum. Langkah bijak Anda adalah jawaban yang tepat adalah kenapa? Memanfaatkan konflik pendapat berbasis budaya di kelas menjadi momen pembelajaran, teachable moment, bernilai kebangsaan tinggi. Selanjutnya, Anda ditugaskan membimbing tim kesenian sekolah rakyat untuk perlombaan tingkat nasional. Bagaimana Anda memilih jenis tarian yang akan dibawakan? Jawabannya apa? Karena mengutamakan inklusivitas dan partisipasi aktif yang menghargai keragaman latar belakang siswa dalam penentuan ekspresi budaya seni. Selanjutnya, sikap toleransi terbaik yang ditunjukkan guru saat ada siswa asrama yang mengalami kesulitan beradaptasi karena kendala bahasa Indonesia yang belum lancar adalah jawabannya yaitu kenapa? Karena inklusivitas pelayanan pendidikan bagi anak marginal menuntut kesabaran adaptasi komunikasi bahasa demi kesetaraan hak belajar anak. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menyikapi rekan kerja bersama guru P3K yang memiliki keyakinan politik atau pandangan hidup yang berbeda dengan Anda? Ya, kenapa? Karena profesionalisme ASN di lingkungan majemuk menuntut pemisahan total urusan preferensi privat dengan kebijakan pelayanan publik tim. Kemudian soal selanjutnya, sekolah rakyat kedatangan kunjungan studi banding dari lembaga sosial luar negeri yang memiliki budaya kerja sangat dinamis dan belak-belakan. Sikap sosiokultural Anda sebagai perwakilan tuan rumah adalah yang kenapa? Karena kemampuan berinteraksi global atau global mindset dengan tetap mempertahankan akar identitas kultural nasional yang ramah dan terbuka. Soal selanjutnya,
Mengapa Anda memilih mendaftar sebagai guru sekolah rakyat Kemensos yang berlokasi di dalam asrama, alih-alih mendaftar sekolah umum Kemendikdesmen? Jawabannya adalah kenapa? Karena pertanyaan wawancara mencari motivasi intrinsik selama nilai hidup pelamar dengan misi khusus perlindungan sosial Kemensos. Soal selanjutnya, jika setelah lulus P3K Anda ditempatkan di unit sekolah rakyat terpencil yang minim akses internet dan sinyal seluler, apa tindakan konkret Anda? Jawabannya adalah kenapa? Karena mengukur kesiapan mental, komitmen pengabdian, serta integritas perjanjian kontrak awal penempatan kerja negara. Selanjutnya, selama tinggal di mes asrama sekolah rakyat, Anda kehilangan privasi karena siswa bisa mengetuk pintu kamar Anda kapan saja untuk berkonsultasi darurat. Bagaimana Anda mengelola hal ini? Ya, jawabannya dari soal ini adalah yang B. Kesiapan mental itu yang tinggal di asrama memerlukan keluasan emosi dan pemahaman mendalam atas pola asuh anak berasrama. Soal selanjutnya, apakah Anda pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindakan tidak jujur selama menempuh pendidikan profesi guru sebelumnya? Jawabannya adalah yang A, seyogyanya. Kenapa? Karena menguji kejujuran mutlak dan rekam jejak moral pelajar peraturan sipil negara. Selanjutnya, gaji pertama sebagai guru P3K mengalami keterlambatan pencairan administrasi selama 2 bulan karena sinkronisasi sistem keuangan dinas pusat. Sikap Anda menghadapi hal ini adalah jawabannya adalah yang kenapa? Karena mengukur kestabilan emosi, kedewasaan mental, serta loyalitas tugas di tengah dinamika kendala administrasi organisasi. Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan jika melihat rekan sesama guru melakukan kekerasan verbal atau makasar kepada siswa yatim piatu di dalam lingkungan asrama? Jawabannya adalah kenapa? Karena integritas profesional mewajibkan pelamar mengutamakan keselamatan dan perlindungan hak dasar anak binaan sosial di atas kenyamanan relasi personal sejawat. Soal selanjutnya, seberapa siapkah Anda jika waktu-waktu ditugaskan berjaga piket malam pada hari raya keagamaan besar karena jadwal rotasi asrama yang padat? Jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena komitmen pelayanan publik instansi sosial seringkali menuntut kesiapan tugas operasional di hari-hari libur nasional. Selanjutnya, menurut Anda, apa arti kesuksesan sejati dari seorang guru yang mengabdi di sekolah rakyat Kementerian Sosial? Kenapa? Karena visi misi mendasar pendidikan pendirian sekolah rakyat adalah pengentasan kemiskinan melalui jalur edukasi karakter dan keterampilan hidup yang terintegrasi asrama. Selanjutnya, jika Anda menghadapi siswa asrama yang terus-menerus menangis histeris karena rindu rumah atau homesick pada minggu pertama masuk sekolah, tindakan mental Anda adalah
Kenapa? Jawaban yang B adalah menguji kompetensi ketahanan mental pelamar menghadapi tekanan psikologis harian anak asuh di lingkungan kerja nyata. Soal terakhir, rencana jangka panjang apa yang akan Anda siapkan setelah nanti resmi diangkat menjadi guru P3K di Sekolah Rakyat? Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena nilai dasar ASN menuntut komitmen belajar berkelanjutan continuous learning demi peningkatan mutu pelayanan publik negara. Oke, sekarang demikian genap 40 soal beserta dengan jawaban dan pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan ataupun didiskusikan bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti jika ini ramai dan kemudian banyak yang suka dan mensubscribe, kita lanjutkan untuk sesi keduanya ataupun yang video yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.